Alur cerita film terbaru berjudul The Continental from the World of John Wick. Film ini baru saja dirilis setelah film John Wick yang keempat. Oke, tidak usah berlama-lama karena ceritanya sangat seru, kita langsung saja ke alurnya. Di awal film kita akan dibawa ke tahun 1955, tepatnya di kota New York, Amerika Serikat. Di sini memperlihatkan dua orang kakak beradik yang sedang diinterogasi oleh para polisi akibat telah ketahuan mencuri. Si adik yang bernama Winston sangat ketakutan karena ia tidak ingin jika sampai dirinya harus dipenjara. Namun kakaknya yang bernama Frankie mengatakan kalau Winston tidak akan dipenjara karena Frankie lah yang akan menanggung semuanya. Kemudian Frankie mengakui perbuatan mencurinya, namun Frankie memohon kepada polisi agar adiknya yaitu Winston dibebaskan karena ia masih di bawah umur. Pada akhirnya Winston dibebaskan sementara Frankie harus menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. I did it. No. You didn't do anything. Singkat cerita, 10 tahun kemudian kini Frankie telah bebas dari penjara dan sekarang ia menjadi anak buah dari seorang manajer hotel bernama Cormac O'Connor. Ternyata Cormac ini merupakan manajer dari Hotel Continental yang mana hotel tersebut sudah tidak asing lagi untuk kalian para pecinta film John Wick. Di suatu malam, Frankie masuk ke ruangan rahasia yang ada di Hotel Continental. Rupanya Frankie berniat akan mencuri benda berharga di sana, yaitu mesin pencetak logam emas. Mesin tersebut sangatlah berharga dikarenakan siapapun yang akan bermalam di sana hanya bisa bertransaksi menggunakan logam emas. Sehingga jika mesin pencetak logam emasnya dicuri oleh Frankie, maka Hotel Continental tidak akan bisa mencetak lagi logam emasnya. Namun sayangnya ia malah dipergoki oleh salah satu anak buah Cormac hingga terjadilah keributan. Karena keributan itu, para anak buah Cormac yang lain mulai berdatangan sehingga mereka langsung mengepung Frankie. Dengan sekuat tenaga, Frankie berusaha kabur sambil membawa mesin pencetak logam emasnya. Pada akhirnya Frankie berhasil melarikan diri lalu dijemput oleh seorang wanita. Adegan berpindah ke Winston yang kini tampak sudah dewasa. Rupanya sekarang Winston sedang melakukan presentasi kepada seorang pengusaha kaya raya agar mau berinvestasi di bisnisnya. Awalnya si pengusaha itu tidak tertarik dengan apa yang Winston presentasikan. Namun tiba-tiba istri muda si pengusaha itu meminta suaminya agar menerima saja tawaran bisnis dari Winston. Oleh karena istri mudanya yang meminta, akhirnya si pengusaha itu mau menurutinya dan akan berinvestasi di bisnis Winston. Malam harinya memperlihatkan Winston yang sedang berada di suatu hotel. Ternyata di sana juga ada istri muda si pengusaha tadi yang ternyata adalah kekasih gelap Winston. Rupanya mereka berdua telah bekerja sama untuk menipu si pengusaha agar mau berinvestasi di bisnis bodong Winston. Setelah itu Winston dan si istri muda pun langsung melakukan uhahehe. Setelah cerot, si istri muda segera membersihkan diri ke kamar mandi. Sementara Winston tiba-tiba kedatangan 3 orang pria yang langsung menyuntikkan cairan kimia hingga membuat Winston pingsan. Adegan berpindah ke Cormac, si manajer Hotel Continental yang saat ini sedang memarahi ajudannya akibat gagal menangkap Frankie. Di sini Cormac mengatakan kalau mesin pencetak logam emas itu sangat berharga bagi Continental dan jika barang itu sampai hilang maka High Table pasti akan menghukumnya.
Saya jelaskan sedikit untuk kalian yang belum mengetahui apa itu High Table. High Table adalah sebuah organisasi tertinggi yang menaungi semua anggota kriminal di seluruh dunia. Kemudian ternyata Cormac akan menghukum si ajudan dengan memberikan status ekskomunikado karena telah gagal menangkap Frankie yang hanya seorang diri. Mendengar hal tersebut, si ajudan pun memilih untuk melakukan hal ini daripada statusnya menjadi ekskomunikado. Setelah si ajudan koit, datanglah Winston yang dibawa paksa oleh ketiga pria tadi. Rupanya ketiga pria itu adalah para anak buah Cormac yang memang diperintahkan untuk menangkap Winston. Kemudian Cormac menjelaskan kenapa dirinya menculik Winston, yaitu karena Frankie, kakak kandung Winston, telah mencuri mesin pencetak logam emas. Cormac juga meminta Winston agar mengatakan di mana keberadaan Frankie sekarang. Namun Winston bersumpah semenjak Frankie keluar dari penjara, ia tidak pernah bertemu lagi dengannya atau bisa dibilang hubungan mereka sedang renggang. Pada akhirnya Cormac melepaskan Winston, namun ia meminta kepada salah satu anak buahnya agar mengikuti kemanapun Winston pergi. Beberapa jam setelah itu memperlihatkan Winston mendatangi pamannya yang bernama Charlie. Coffee guy. I'm sorry, I don't have to. Di sini Winston mencoba menanyakan keberadaan Frankie kakaknya kepada Charlie karena sekarang Frankie sedang diburu oleh Cormac. Namun sayang Charlie juga tidak mengetahui di mana Frankie karena ia sudah lama tidak pernah bertemu. Kemudian Charlie menyarankan Winston agar datang saja ke tempat rekan bisnis Frankie karena kemungkinan dia mengetahui keberadaan Frankie sekarang. Sebelum pergi, Winston pun meminjam mobil kepada Charlie karena ia sudah tidak kuat jika terus-menerus menaiki angkot. Awalnya Charlie tidak mau meminjamkan mobilnya kepada Winston karena itu mobil kesayangannya. Akan tetapi karena Winston terus saja merengek, akhirnya Charlie mau meminjamkan mobil tersebut asalkan Winston harus menjaga mobil itu dengan nyawanya. Jika kalian penggemar John Wick pasti sudah tidak asing lagi dengan mobil Charlie ini. Karena mobil Charlie sama persis dengan mobil yang selalu dipakai oleh John Wick. Yeah. Kembali ke Winston yang kini mendatangi rekan bisnis Frankie di markasnya. Namun di sini Winston malah ditodong oleh anak buah rekan bisnis Frankie lalu dibawa ke ruangan bawah tanah. Ini dia rekan bisnis Frankie yang bernama Morgan. Morgan langsung bertanya siapakah Winston dan apa tujuannya. Winston menjelaskan kalau dia adalah adik kandung Frankie dan kedatangannya ke sini yaitu untuk menanyakan keberadaan Frankie. Morgan menjawab kalau ia memang rekan bisnis Frankie dalam jual beli senjata ilegal. Namun sudah beberapa minggu ini Morgan tidak pernah lagi bertemu dengan Frankie. Pada akhirnya Morgan menyarankan Winston agar datang saja ke Alphabet City karena kemungkinan ia tinggal di sana. Mendengar hal itu, Winston pun berterima kasih lalu dengan cepat ia pergi ke tempat tersebut. Adegan berpindah ke salah satu teman Frankie yang sedang disiksa oleh sang adjudikator atas perintah High Table. High Table ternyata sudah menurunkan sang adjudikator untuk ikut menangkap Frankie karena telah mencuri mesin pencetak logam emas dari Hotel Continental. Mesin tersebut sangatlah berharga karena High Table menganggap kalau mesin itu adalah artefak penting yang bisa menjatuhkan seluruh organisasi High Table. Namun karena teman Frankie ini tidak mau memberitahu di mana Frankie sekarang, sang adjudikator pun langsung menghabisinya. Di sisi lain memperlihatkan Winston yang sudah sampai di Alphabet City dan ia pun berhasil menemukan sang kakak yaitu Frankie. Namun sayangnya Frankie malah langsung mengusir Winston dan memintanya agar jangan pernah menemuinya lagi. Winston mencoba menyadarkan sang kakak sambil mengatakan kalau ia hanya ingin memberitahunya bahwa sekarang Frankie sedang diburu oleh Cormac beserta High Table. Awalnya Frankie tetap tidak peduli dan terus mengusir Winston. Namun untungnya ada istri Frankie yang bernama Yen dan ia meminta Frankie agar bersikap sopan kepada adiknya itu.
They got shot down. Pada akhirnya, Frankie membawa Winston masuk dan memperlihatkan mesin pencetak uang yang telah ia curi. Di sini, Frankie menjelaskan kalau dirinya mencuri mesin itu dikarenakan ia ingin menghancurkan Continental beserta High Table. Frankie sangat dendam kepada Cormac yang selama ini selalu memperbudak dirinya. Kemudian, Winston pun menyarankan agar sebaiknya mereka bersembunyi di rumah paman mereka yaitu Charlie. Pada akhirnya, Winston, Frankie beserta Yen istrinya pergi ke rumah Charlie. Adegan berpindah ke Cormac yang kini dikirim 2 pembunuh bayaran terbaik oleh High Table, yaitu untuk membantu Cormac memburu Frankie. Karena kedua pembunuh bayaran ini merupakan saudara kembar, mereka dijuluki dengan duo twin. They're all weird. The twins. Give me those twins. Kembali ke Winston dan Frankie yang baru saja sampai di rumah Charlie pamannya. Di sini Charlie langsung memarahi Frankie karena ia telah memutuskan hubungan dengan Winston, adiknya sendiri. Akhirnya Frankie menjelaskan alasan dirinya menjauhi Winston karena Frankie tidak ingin jika Winston ikut diburu gara-gara ulah dirinya. Frankie menginginkan Winston agar menjadi orang sukses dan hidup damai seperti orang-orang pada umumnya. Well, sometimes, Winston. We're doing okay. We got a hustle going up. Di waktu yang sama, ternyata satu anak buah Cormac yang ditugaskan mengikuti kemanapun Winston pergi kini sedang menghubungi Cormac. Di sini ia pun memberitahu kalau Winston sedang bersama Frankie di rumah Charlie. Cormac segera memerintahkan anak buahnya itu agar menghabisi Frankie dan membawa kembali mesin pencetaknya. Namun ketika akan menyerang Frankie, situasi malah berbalik karena Frankie lebih duluan menghabisi orang itu lalu pergi dari rumah Charlie. Where's the end? We gotta go. Di tengah perjalanan, Frankie, Yen, dan Winston bertujuan untuk menuju ke sebuah gedung kosong karena di sana sudah disediakan helikopter oleh Charlie untuk mereka pergi keluar kota. Namun anak buah Cormac yang lain malah berdatangan hingga terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan. Pada akhirnya mereka berhasil menghabisi semua anak buah Cormac yang mengejar dan segera mendekati helikopter di atas gedung tersebut. Hingga setelah mereka bertiga berhasil menaiki helikopter, ternyata di atas gedung lain sudah ada pembunuh bayaran duo twin yang langsung menembak pilot dan perut Yen. Melihat hal tersebut, Frankie menjadi naik darah dan ia memutuskan untuk turun sambil membawa koper mesin pencetaknya dan akan melawan duo twin. Namun ketika baru saja turun, Frankie langsung ditembak oleh duo twin hingga membuatnya koit seketika. Frankie! Kemudian duo twin membawa jasad Frankie beserta mesin pencetaknya untuk diserahkan kepada Cormac. Sementara untuk Winston, ia langsung membawa Yen yang sedang terluka pergi ke markas Morgan, si rekan bisnis Frankie, untuk meminta bantuan. Beberapa jam setelah itu memperlihatkan Cormac yang terlihat bahagia karena kini ia berhasil mendapatkan mesin pencetaknya kembali berikut menghabisi Frankie. Namun ketika koper itu dibuka, ternyata isinya bukan mesin pencetak logam emas melainkan boneka monyet yang meledek Cormac. Melihat hal tersebut, tentu Cormac sangat marah karena ia sudah dipermainkan oleh Frankie. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Winston yang diberi sebuah amplop oleh Morgan. Ketika dibuka, ternyata amplop itu berisi kalung serta cincin pernikahan Frankie dengan Yen. Setelah itu, Winston dan Morgan mendatangi tempat kremasi yang mana di sana ada jasad Frankie yang akan dikremasi oleh satu anak buah Cormac. Setelah dikremasi, Winston dan Morgan langsung melumpuhkan anak buah Cormac dan mereka segera membawa abu Frankie. Adegan berpindah ke Yen yang masih belum sadarkan diri akibat luka tembak dari duo twin sebelumnya. Di sini Yen bermimpi tentang kenangan indahnya dengan Frankie saat dulu mereka pertama kali bertemu. Di sisi lain memperlihatkan istri Morgan yang sedang mengusir para preman.
Hal itu dikarenakan para preman tersebut akan memasang mesin rokok di depan tempat latihan karate istri Morgan. Diketahui kalau istri Morgan ini sangat jago karate, bahkan ia juga mempunyai tempat latihan khusus karate. Setelah mengusir para preman itu, istri Morgan didatangi oleh bos para preman yang merupakan pria Asia. Di sini si pria Asia sempat memuji kehebatan istri Morgan, lalu mengatakan kalau mesin rokok milik dirinya hampir di setiap tempat usaha ada. Namun istri Morgan tetap tidak mau jika di depan tempat karatenya ada mesin rokok tersebut. Sore harinya memperlihatkan Winston, Morgan, istrinya dan satu anak buahnya sedang berkumpul di hadapan Abu Frankie. Di sini Winston memberitahu kepada Morgan kalau koper mesin pencetak logam yang dicuri Frankie masih tidak diketahui keberadaannya. Winston juga tampak sangat dendam kepada Cormac dan sekarang ia berniat akan menghabisi Cormac. Mendengar hal tersebut, Morgan yang merupakan rekan bisnis Frankie sekaligus sahabatnya, ia pun bersedia membantu Winston dalam menghabisi Cormac. Di waktu yang sama, tiba-tiba datang Yen yang baru sadarkan diri dari pingsannya. Di sini Yen bertanya kepada Winston di manakah Frankie suaminya karena Yen belum tahu kalau Frankie telah tewas. Kemudian ia dibuat terkejut ketika melihat gentong berisi abu manusia berikut cincin kawin dan kalung milik Frankie. Seketika Yen pun menangis sejadi-jadinya setelah mengetahui kalau suaminya telah tewas. Yen, I'm sorry. Yen, wait. Di sisi lain memperlihatkan seorang detektif wanita yang ditugaskan atasannya untuk menguak kasus kematian Frankie. Saat ini ia mengunjungi tempat kremasi milik Cormac dan langsung bertanya kepada salah satu anak buah Cormac di manakah jasad Frankie sekarang. Awalnya orang itu tidak mau memberitahu, namun setelah si detektif melakukan sedikit kekerasan, akhirnya orang itu mengatakan kalau Frankie sudah dikremasi dan abunya dibawa paksa oleh Winston dan Morgan. Adegan berpindah ke Cormac yang saat ini sedang makan malam dengan sang adjudikator. Di sini sang adjudikator memberikan waktu 3 hari kepada Cormac untuk bisa menemukan di mana mesin pencetak logam emas itu. Jika dalam waktu 3 hari Cormac tidak berhasil, maka dipastikan akan ada hukuman untuk Cormac dari High Table. Enjoy your meal. Kembali ke Winston yang sekarang sedang mengatur strategi dengan Morgan beserta istrinya, yaitu perihal rencana balas dendam mereka kepada Cormac. Di sini Winston merasa kurang cukup jika mereka hanya beranggotakan 5 orang mengingat anak buah Cormac begitu sangat banyak. Pada akhirnya Morgan mempunyai ide untuk merekrut sahabatnya yang merupakan seorang pembunuh bayaran bernama Jen. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Morgan yang mendatangi Jen ke apartemennya. Di sini Morgan langsung mengatakan tujuannya datang ke sini yaitu untuk meminta bantuan Jen karena mereka berencana akan menghabisi Cormac, si manajer Hotel Continental. Mendengar nama Cormac, seketika Jen langsung menyetujui ajakan Morgan karena ternyata Jen juga mempunyai dendam pribadi kepada Cormac. Okay, you're in. Just like that? You make a strong case. Malam harinya memperlihatkan Winston yang mendatangi seorang raja pengemis bernama Maisie. Di sini Winston meminta bantuan Maisie agar mau bergabung dengannya karena ia akan menghabisi Cormac. Maisie yang kebetulan tidak menyukai Cormac, ia pun menerima ajakan dari Winston. Sebelum lanjut, apakah kalian tahu Maisie ini siapa? Bagi para penggemar John Wick tentunya sudah bisa menebak kalau Maisie ini adalah neneknya The Bowery King, si raja pengemis yang selalu setia membantu John Wick. Yeah. Di sisi lain memperlihatkan Cormac yang sedang berdoa di gereja bersama para anak buahnya. Di sini Cormac mengatakan jika dirinya gagal mendapatkan mesin pencetak itu dalam waktu 3 hari, maka dipastikan Cormac dan semua anak buahnya akan pergi ke neraka. Kembali ke Winston yang sekarang sedang bersama Morgan dan Jen, si pembunuh bayaran. Mereka bertiga sedang mengatur ulang strategi bagaimana caranya agar bisa menghabisi Cormac dan masuk ke dalam Hotel Continental. Di waktu yang sama tiba-tiba Yen mendatangi mereka dan memberikan peta lengkap Hotel Continental yang telah ia temukan di tas milik mendiang Frankie.
Kemudian mereka langsung membuka peta tersebut dan mengatur ulang strategi agar bisa masuk ke dalam hotel itu tanpa ketahuan oleh para penjaga. Adegan berpindah ke resepsionis Hotel Continental yang bernama Karen. Terlihat Karen di film ini yang masih unyu-unyu karena di film John Wick 1-4 Karen sudah dewasa. Kali ini ia sedang mengobrol dengan salah satu pemain selo Hotel Continental yang berencana akan keluar dari pekerjaannya itu. Di waktu yang sama rupanya Winston dan Jane sedang mengintai Karen dan si pemain selo dari jarak jauh. Di sini Jane sempat akan menembak Karen namun Winston melarangnya dikarenakan Karen tidak tahu apa-apa tentang masalah Cormac. A photo of me standing right here with a view of the city. That will be good for you. Keesokan harinya memperlihatkan istri Morgan yang tempat latihan karatenya kembali diganggu oleh para preman. Namun hanya dengan hitungan menit istri Morgan dapat melumpuhkan para preman tersebut. Tak lama istri Morgan bertemu dengan si pria Asia yaitu bos dari para preman tadi. Di sini si pria Asia memaksa istri Morgan agar dirinya diizinkan menyimpan mesin rokok di depan tempat latihan karatenya. Bahkan pria Asia itu juga sudah menyimpan mesin tersebut di depan tempat latihan karate istri Morgan. Mendengar hal itu istri Morgan menjadi marah dan ia langsung menghancurkan mesin rokok tersebut. Di sisi lain memperlihatkan Winston yang tak sengaja bertemu dengan Karen di sebuah bis. Di sini Winston membujuk Karen agar mau bergabung dengannya dan Winston berjanji akan memberikan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan bekerja untuk Cormac. Mendengar hal itu Karen tidak langsung menyetujuinya dan ia akan memikirkannya terlebih dahulu. We are more alike than we are different, Sharon. Adegan berpindah ke Continental yang mana di sini Cormac sedang meminta si pemain selo agar memainkan selo untuknya. Namun ketika si pemain selo mulai menggesek selonya, tiba-tiba Cormac datang dari belakang dan langsung menghabisinya. Everyone's gonna miss your music. Semua ini Cormac lakukan karena ia telah mengetahui kalau si pemain selo berencana akan keluar dari Hotel Continental. Ternyata di masa kepemimpinan Cormac sekarang, ia tidak pernah membiarkan para anak buahnya keluar dari pekerjaannya begitu saja. Semua itu dikarenakan Cormac takut mereka berkhianat lalu menjadi bumerang untuknya. Tak butuh waktu lama, sang adjudikator pun mendapat kabar tentang Cormac yang telah menghabisi si pemain selo di dalam Hotel Continental. Namun sang adjudikator tidak memberikan sanksi kepada Cormac yang padahal seharusnya Cormac mendapatkan hukuman berat karena Hotel Continental bersifat netral. Tidak boleh ada kejahatan apapun apalagi sampai ada pembunuhan. Beberapa menit kemudian memperlihatkan Karen si resepsionis yang baru saja sampai di Hotel Continental. Di sini ia sangat terkejut tatkala melihat si pemain selo sahabatnya yang sudah tewas. Kemudian Karen dihampiri Cormac lalu mengatakan kalau ia terpaksa harus menghabisi si pemain selo. Hal itu Cormac lakukan karena si pemain selo telah berani untuk keluar dari pekerjaannya. Lalu Karen pun bertanya siapakah yang akan menggantikan pekerjaan si pemain selo. Cormac menjawab kalau ia akan merekrut orang lain karena banyak sekali pemain selo di kota ini. Adegan berpindah ke Winston yang sedang mengatur ulang strategi bersama Morgan dan yang lain yaitu untuk menyerang Cormac di Continental. Setelah semuanya mengerti dengan strategi Winston, mereka pun memutuskan untuk menyerang Cormac pada besok malam. See you all at the grand reopening. Beberapa jam kemudian, istri Morgan didatangi oleh si detektif wanita yang ternyata bernama Da Silva. Di sini Da Silva mencari Winston karena ia membutuhkan keterangan dari Winston perihal tewasnya Frankie. Pada akhirnya istri Morgan mengatakan kalau Winston sedang berada di salah satu hotel yang ada di tengah kota.
Dengan cepat, Da Silva pun pergi ke sana untuk mencari Winston. Malam harinya memperlihatkan Winston yang sedang berada di hotel tersebut. Tak lama ia didatangi oleh istri Morgan untuk memberitahu kalau detektif Da Silva sedang mencari Winston. Sementara di lobi hotel memperlihatkan duo twin suruhan High Table sedang mencari Winston di hotel tersebut. Mereka langsung menodong resepsionis dan menanyakan di mana kamar Winston. Si resepsionis yang ketakutan akhirnya ia pun memberitahu kamar Winston. Winston sendiri terlihat masih mengobrol dengan istrinya Morgan. Namun tiba-tiba duo twin datang dan langsung menyerang mereka. Di tengah pertarungan, istri Morgan sempat dibuat pingsan, namun Winston sendiri berhasil kabur ke lobi hotel. Di sini Winston berpapasan dengan detektif Da Silva yang baru saja sampai di hotel tersebut. Da Silva yang tidak mengetahui kalau Winston sedang dikejar, ia malah menodongnya dan meminta Winston agar ikut bersamanya, namun tiba-tiba Da Silva pun berhasil dibuat pingsan oleh duo twin, sementara Winston langsung dibawa ke Hotel Continental untuk menghadap Cormac. Setelah Winston dibawa pergi, terlihat istri Morgan yang baru sadar dan ia bergegas pergi ke markas untuk mengabari Morgan dan yang lain. Sementara untuk Da Silva, ia juga terlihat baru sadar dan langsung mendapat pertolongan dari rekan detektifnya. Tak lama Da Silva menggeledah jasad anak buah duo twin yang berhasil ia habisi. Di sini Da Silva menemukan satu logam emas yang artinya kalau orang ini pasti menginap di Hotel Continental. Karena hanya Hotel Continental lah yang menggunakan alat transaksi dengan logam emas tersebut. Pada akhirnya Da Silva mengambil logam itu dan dirinya akan pergi ke Continental karena ia yakin kalau Winston pasti dibawa ke sana. Adegan berpindah ke markas Morgan. Di sini terlihat Morgan dan yang lain sedang mempersiapkan persenjataan untuk menyerang Continental pada besok malam. Tak lama datanglah istri Morgan lalu mengatakan kalau Winston telah ditangkap oleh duo twin dan kemungkinan sekarang Winston dibawa ke Continental. Mendengar hal tersebut, mereka semua langsung bersiap karena malam ini juga mereka akan menyerang Continental. Di sisi lain memperlihatkan Da Silva yang baru saja sampai di Continental. Di sini ia langsung berpura-pura check-in dengan menggunakan logam emas tadi. Berpindah ke Winston yang sedang diinterogasi oleh Cormac. Cormac menanyakan di manakah mesin pencetak logam emas yang dulu Frankie curi. Winston menjawab kalau sampai kapanpun ia tidak akan pernah memberitahu di mana mesin itu berada. Mendengar hal tersebut, Cormac langsung meminta dua anak buahnya agar menjatuhkan Winston ke lantai bawah, namun inilah yang terjadi. Ternyata itu adalah Jen, si pembunuh bayaran sahabat Morgan. Cormac pun berlari ke lorong meja yaitu untuk mengambil senjatanya. Namun siapa sangka senjata Cormac telah diambil oleh Karen si resepsionis dan Karen langsung menodong Cormac. Ternyata Karen sangat muak kepada Cormac yang telah seenaknya menghabisi si pemain selo. Sehingga kini Karen memutuskan bergabung dengan Winston yaitu untuk menghabisi Cormac. Namun sayangnya Karen tidak berani menembakkan senjatanya karena sebelumnya ia memang tidak pernah menghabisi orang. Pada akhirnya Cormac berhasil melarikan diri ke ruangan lain. Berpindah ke Morgan dan rekan-rekannya yang kini mulai memasuki Continental melalui jalur samping. Sedangkan di dalam hotel, resepsionis wanita baru menyadari kalau hotelnya telah kedatangan penyusup yaitu kelompok Morgan. Ia pun mengambil senjata dan berniat menghabisi penyusup tersebut, namun inilah yang terjadi. Ternyata itu adalah Yen, istrinya mendiang Frankie beserta Morgan. Setelah itu Yen dan Morgan berpisah. Yen akan mengincar duo twin yang perempuan, sementara Morgan akan mengincar duo twin yang laki-laki. Adegan berpindah ke si brewok yaitu salah satu anak buah Morgan yang kini akan memasuki ruangan tengah Continental.
Setelah berhasil membobol pintu, si brewok harus berhadapan dengan dua penjaga. Namun dengan mudah si brewok berhasil menghabisi kedua penjaga tersebut. Di sisi lain terlihat Winston yang sedang diobati oleh Karen karena tadi ia sempat disiksa oleh Cormac. Tak lama tiba-tiba alarm hotel berbunyi yang menandakan kalau di sana sedang ada penyusup sehingga status netralnya pun dihilangkan. Semua pembunuh bayaran dan kriminal yang sedang bermalam di sana langsung bersiap untuk memburu Winston, Karen, Yen, dan Morgan CS. Rupanya ini semua adalah ulah Cormac yang telah berhasil masuk ke ruangan operasional. Cormac juga berjanji akan memberikan hadiah $2 juta bagi siapa saja yang berhasil menghabisi Winston. Berpindah ke detektif Da Silva yang sedang mencari tahu alarm apakah yang berbunyi. Di sini ia berpapasan dengan dua pembunuh bayaran dan merebut poster yang sedang mereka bawa. Ketika dilihat ternyata poster itu adalah poster Winston dan Karen yang kini mereka menjadi buronan high table. Hingga dengan sigap Da Silva langsung menghabisi kedua pembunuh bayaran tersebut. Ternyata semua ini Da Silva lakukan bukan semata ingin menguak kasus kematian Frankie, karena sebenarnya ia juga ingin menghancurkan high table yang selalu menaungi para kriminal. Adegan berpindah ke si brewok yang kini memasuki ruangan admin Continental. Di sini ia pun langsung menodong si admin, namun si admin masih bisa melawan dan terjadilah baku hantam. Hingga pada akhirnya si brewok pun berhasil menghabisi admin itu, namun sayangnya si brewok juga harus pingsan. Berpindah ke Morgan yang kini harus berhadapan dengan beberapa pembunuh bayaran. Hingga di suatu waktu Morgan sempat terpojokan, namun tiba-tiba ternyata itu adalah Jen yang terus membantu mereka dari jarak jauh dengan menjadi sniper. Di ruangan lain memperlihatkan Winston dan Karen yang akan membobol pintu ruangan Cormac. Namun tiba-tiba Cormac datang dari belakang beserta para pembunuh bayarannya. Winston dan Karen pun ditodong oleh mereka dan Cormac memberi kesempatan Winston untuk mengatakan pesan terakhirnya. Namun tak disangka tiba-tiba lampu ruangan itu mati sehingga pertempuran gelap pun terjadi. Alhasil Winston dan Karen mampu menghabisi para pembunuh bayaran tersebut. Namun sayang untuk Cormac berhasil melarikan diri ke ruangan operasional. Di ruangan tersebut Cormac langsung mengambil mikrofon yang terhubung ke setiap sudut ruangan, lalu berpidato untuk semua pembunuh bayaran yang ada di sana. Di dalam pidatonya itu Cormac berjanji akan menambahkan hadiah menjadi $5 juta untuk siapa saja yang bisa menghabisi Winston dan teman-temannya. And $1 million for each member of his band. Winston Scott and his orchestra. Berpindah ke Morgan yang kini masih terus membantai para pembunuh bayaran yang ada di hadapannya. While we're all going after Cormac's head, remember... Sama halnya dengan Yen yang terus menghabisi para pembunuh bayaran di ruangan lain. Hingga pada akhirnya Morgan berhadapan dengan duo twin yang pria bersama dengan para anak buahnya dan terjadi lagi aksi tembak-tembakan. Di balik itu memperlihatkan si brewok yang baru sadar dari pingsannya. Lalu ia pun menghubungi Morgan melalui radio HT untuk menanyakan keberadaannya. Morgan menjawab kalau ia sedang berhadapan dengan duo twin yang pria dan lokasinya di ruangan biliar. Dengan sigap, si brewok langsung memasukkan granat ke tempat pengiriman surat yang bertujuan ke ruangan biliar dan inilah hasilnya. Ledakan itu membuat pembunuh bayaran anak buah duo twin pria tewas dan kini hanya menyisakan duo twin pria dan Morgan saja. Duo twin pria yang marah, ia pun membalas si brewok dengan mengirimkan lagi granat ke ruangan si brewok hingga si brewok pun harus koit. Mengetahui hal tersebut, Morgan yang tidak terima langsung menyerang duo twin pria.
Di tengah pertarungan terlihat Morgan yang kewalahan oleh dua twin pria. Untungnya istri Morgan datang dan langsung ikut membantu. Meskipun dua twin pria diserang oleh Morgan dan istrinya, namun ia tetap kuat dan mampu memojokkan mereka berdua. Kini Morgan dan sang istri hanya bisa pasrah karena mereka pasti dihabisi sekarang. Namun tiba-tiba ada seorang bocil yang melemparkan pistol kepada istri Morgan dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya dua twin pria berhasil dihabisi. Adegan berpindah ke Yen yang kini tengah berhadapan dengan dua twin yang wanita. Dengan penuh amarah, Yen langsung menyerangnya hingga terjadilah perduelan. Di tengah perduelan, Yen sempat kewalahan, namun untungnya Yen berhasil menghabisi dua twin wanita dengan cara seperti ini. Cormac yang melihat dari monitor CCTV kalau para anak buahnya telah dihabisi, ia pun memutuskan untuk mengunci semua pintu keluar Continental dan akan menghancurkan hotel tersebut, yaitu dengan cara meledakkan bom darurat yang telah dipasang di setiap penjuru hotel. Sementara untuk dirinya akan langsung kabur melalui pintu rahasia untuk menuju rel kereta api. Namun sayang saat menaiki lift, Cormac berpapasan dengan Da Silva sehingga Da Silva langsung mengikuti Cormac. Berpindah ke Winston dan Karen yang baru sampai di ruangan operasional. Di sini Karen menyadari kalau Cormac baru saja kabur melalui pintu rahasia dan Karen meminta Winston agar mengejarnya. Tanpa menunggu lama, Winston pun langsung mengejar Cormac. Sementara Yen, Morgan dan istrinya hanya bisa pasrah karena kini semua pintu telah terkunci dan hotel akan segera meledak. Singkat cerita, kini Winston telah berhasil mengejar Cormac ke rel kereta dan mereka langsung berhadapan. Di sini Cormac menantang Winston agar berduel dengan tangan kosong dan jika Winston menang maka Cormac akan memberikan Continental untuk Winston. Akan tetapi jika Winston kalah maka Winston harus mengembalikan mesin pencetak logam emasnya. Dengan senang hati, Winston pun menerima tantangan tersebut hingga terjadilah perduelan di antara mereka. Di tengah perduelan, tiba-tiba Da Silva muncul dan segera menembak perut Cormac. Da Silva mengatakan kalau sudah lama ia memburu Cormac dan ingin menghancurkan Continental yang menjadi sarang bagi para kriminal. Tanpa menunggu lama, Da Silva langsung menghabisi Cormac. Setelah itu, Da Silva pergi begitu saja meninggalkan Winston. Sedangkan Winston sendiri pergi ke ruangan operasional lalu menonaktifkan bom dan membukakan semua ruangan yang terkunci dengan menggunakan tangan Cormac sebagai sandinya. Dari sinilah Winston menjadi pemilik Hotel Continental dan ia juga ternyata sudah menitipkan mesin pencetak logam kepada Maisie sang raja pengemis. Winston berjanji akan mempekerjakan Karen sebagai resepsionis lagi dan memberikan gaji beberapa kali lipat. Pagi harinya Winston didatangi oleh sang adjudikator ke Hotel Continental. Sang adjudikator bermaksud akan mencabut segel di hotel itu agar nantinya High Table tidak menaungi Hotel Continental ini lagi. Namun tiba-tiba Winston menembak sang adjudikator hingga tewas seketika. Tamat.